Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Ya, semua? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Jangan sampai ada yang tidak sarapan ya, karena kita akan memulai aktivitas pagi ini dengan rutinitas yang padat. Jadi harus diawali dengan sarapan, ya, harus diawali dengan sarapan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau melakukan absensi dulu. Ade Farel, ya. Ade Surenda, Aditya Maksud, Ahmad Dika Fauzan, Alkisha, Andika Pratama, Bayu Faisal Fahri. Ya. Sekarang sebelum kita belajar, supaya kita belajarnya enak, supaya kita belajarnya nyaman, coba dicek dulu kondisi di sekeliling kalian, di kiri kanan, belakang, depannya sudah bersih atau belum. Kalau misalkan ada sampah, silakan diambil, dibuang dulu ke tempat sampah. Ya, dibuang dulu ke tempat sampahnya. Oke. Aturan pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, yang pertama aturannya nomor 1. Apa nomor 1? Tidak boleh Tidak boleh makan
reproduksi itu penting untuk kita? Penting. Nah, sangat penting sekali. Kenapa harus ada sistem reproduksi pada manusia? Karena kalau tidak ada sistem reproduksi, mungkin manusia akan punah. Iya, betul sekali. Bayangkan, ya, bayangkan kalau manusia tidak dilengkapi dengan sistem reproduksi, mungkin tidak akan ada manusia sekarang. Mungkin manusia akan punah. Nah, jadi begitu pentingnya organ reproduksi pada manusia karena bisa memperbanyak keturunan. Nah, untuk itu dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi dan harapannya kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan mempelajari organ reproduksi kalian nanti akan tahu organ reproduksi pada laki-laki itu apa saja, organ reproduksi pada perempuan itu apa saja. Nah, terus juga kalian bisa mengetahui bagaimana cara merawat organ-organ reproduksi itu agar tidak terjadi kelainan atau penyakit. Karena kalau sudah berpenyakit, organ reproduksinya tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kita sekarang Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian jadi tahu, ya, sudah tahu apa saja organ reproduksi pada perempuan, fungsinya untuk apa saja. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan, tadi sudah sampaikan ya, hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu akan kelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Nanti silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu Ibu akan membagi kalian LKPD, ya, LKPD, dan sebelumnya nanti kalian akan melakukan multi tes, ya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini teknik penilaiannya ada 3, ya, ada 3. Yang pertama teknik penilaian secara pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan nanti Ibu akan membagi kalian soal pretest, ya. Ini untuk pengetahuan. Nanti kalian akan diminta untuk mengisi soal pretest. Silakan diisi oleh masing-masing dan dikumpulkan sama Ibu. Nah, ini untuk awal. Terakhir, nanti Ibu akan bagi lagi kalian soal post-test, soal terakhir untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian yang sudah kalian dapatkan ketika proses pembelajaran, gitu ya. Nah, selanjutnya selain penilaian secara pengetahuan, Ibu juga akan menilai bagaimana sikap kalian. Nah, sikap yang akan Ibu nilai itu kerjasama kalian. Jadi nanti Ibu akan mengecek, ya, bagaimana misalkan Lia apakah melakukan kerjasama atau tidak, Habib melakukan kerjasama atau tidak. Nanti Ibu akan cek ketika kalian sedang melakukan itu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, kalau penilaian keterampilan itu nanti kalian akan dinilai hasil pengerjaan kalian di LKPD, ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan dulu pre-test atau tes awal. Video, ya, kepada kalian, dan silakan kalian amati video tersebut dengan sebaik-baiknya, dan harapannya nanti kalian akan menemukan satu masalah dari video tersebut. Alhamdulillah, sudah selesai. Hah? Beneran? Aku sudah disunat. Iya, sudah selesai, Riko. Yeay! Aku sudah disunat! Aku sudah disunat! Yeay! Nah, kira-kira dari video yang tadi kalian perhatikan atau kalian lihat di tayangan ini, kira-kira ada nggak muncul satu masalah yang ada di pikiran kalian?
Saya Bu, Ya, Amadika apa? kenapa seorang laki-laki harus dihitan? Kenapa seorang laki-laki harus dihitan? Bagus sekali pertanyaannya, Amadika. Yang lain ada lagi? Saya Bu, Ya, Alisa apa? kenapa kalau perempuan tidak dilakukan nikah? Oke, kenapa kalau perempuan tidak dilakukan hitan? Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Silakan duduknya mengeriung-mengeriung.
sperma menuju uretra. Penis sebagai tempat terdapatnya saluran kencing dan saluran sperma. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman yang dari kelompok lain, silakan. Ya, Bintang. Saya ingin menambahkan pada fungsi organ penis sebagai alat reproduksi, sebagai organ yang mengalami proses hitan. Oke, tadi mungkin di penis hanya menjelaskan tentang apa tadi fungsinya? Tentang sebagai tempat terdapatnya saluran kencing dan saluran sperma. Oh iya, tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa penis itu tempat terdapatnya saluran kencing atau saluran sperma ya, uretra ya. Nah, ditambahkan oleh kelompok 3 ya, nanti kalau ditambahkan oleh kelompok 2 bahwa betul penis itu selain sebagai tempat adanya uretra, di penis juga digunakan sebagai alat reproduksi ya. Nanti yang selanjutnya juga yang akan dihitan itu adalah organ penis. Jadi bisa ditambahkan itunya ya. Apa? Vas deferens. Yang kedua penis. Yang ketiga uretra. Yang keempat testis. Dan yang kelima adalah vesicula seminalis. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi silakan ditutup. Sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ya, menarik kesimpulan lagi ya. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari apa saja tadi? Organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luarnya terdiri dari penis dan skrotum. Betul. Penis fungsinya untuk apa? Yang masih ingat? Untuk saluran tempat terdapatnya saluran urin dan sperma. Oke. Yang kedua, skrotum untuk menjaga suhu testis. Betul. Yang selanjutnya adalah organ reproduksi bagian dalam. Terdiri dari apa saja? Testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis, dan kelenjar Cooper. Gitu ya. Selanjutnya organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan itu dibedakan lagi menjadi 2. Ada organ reproduksi luar, ada organ reproduksi dalam. Dan organ reproduksi luar terdiri dari apa saja? Vulva yang berupa celah. Proses. Kita proses dulu selama 5 menit. Dari sekarang silakan yang sudah Bagaimana mengerjakan prosesnya gampang?
kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan ini sekarang mau kegiatan akhir. Nah, tapi sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran kali ini, kira-kira Ibu mau menanyakan dulu bagaimana pengalaman belajar kalian pada hari ini? Apakah ada pengalaman menyenangkan atau pengalaman menyedihkan atau ada pengalaman yang kira-kira tuh sini saya nih gitu ya, untuk nanti kedepannya mau bagaimana? Silakan, mungkin ada yang mau menceritakan atau curhat, Doma? Ya, Bintang. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kita bisa belajar bersama dengan teman. Oke, alhamdulillah katanya Bintang merasakan bahwa pembelajaran kali ini menyenangkan ya, karena kita bisa bekerja sama dengan teman sehingga bisa saling bertukar pikiran. Alhamdulillah. Tapi ada yang menyenangkan saja atau ada yang yang sulit misalkan atau apa? Ada nih? Nama organ-organnya susah untuk diingat. Oke. Asik diingat. Karena asik teringat. Oke, baru nama-namanya itu ya, mungkin hanya tahu penis kayak gitu. Jadi yang lain-lainnya asing di telinga ya. Oke, jadi yang lain juga sama seperti itu. Sama. Jadi kendalanya adalah karena nama-nama organnya itu aneh-aneh, gitu ya, asing di telinga sehingga sulit untuk mengingatnya. Nah, kedepannya mungkin supaya tidak merasa aneh lagi. Nah, gitu. Jadi harus banyak-banyak literasi, ya, harus banyak-banyak membaca. Karena banyak referensi yang bisa kalian akses, bisa pakai Google, bisa pakai YouTube, ya, bisa pakai apalah banyak gitu ya, tinggal kalian cari. Dan itu harus sering dilakukan. Kenapa? Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Kalau kalian tidak sering kenalan sama nama-nama organ itu, ya nggak akan ingat-ingat. Jadi harus sering dibaca. Siap baca di rumah? Ya. Jadi anu dibukanya kok pelajaran, jangan main game terus, ya. Mohon, jangan TikTok terus, ya. TikTok boleh tapi untuk pembelajaran, ya. Yang hiburan sama pembelajarannya harus seimbang, ya. Jangan hiburan terus pembelajarannya kurang, ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran hari apa ya? Pelajaran IPA lagi? Minggu depan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai fertilisasi dan kehamilan. Kalau tadi kita membahas mengenai organnya, nanti kita akan membahas mengenai fertilisasi dan proses kehamilan. Nah, proses kehamilan. Bagaimana terjadinya hamil, gitunya? Bagaimana seorang perempuan bisa hamil? Terus juga bagaimana tahapan-tahapan dari proses kehamilan itu. Nah, tugas kalian di rumah, kalian baca di buku paket, kalian cari di YouTube, kalian cari di sumber-sumber yang lain, mau di Google atau mau di apapun mengenai fertilisasi dan kehamilan, supaya nanti kegiatan selanjutnya kita sudah ada gambaran. Oke? Siap? Ya. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya? Sudah habis. Sudah mau istirahat. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Harapan Ibu mudah-mudahan ada manfaat atau ada pembelajaran yang bisa kalian dapatkan di hari ini dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mari kita tutup acara ini. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.